depan, mulai dari analisis kuantiti pekerjaan, gimana caranya. Nah, yang kita akan bahas kira-kira seperti ini, sehingga nanti di akhir mau UTS kita sudah bisa bikin RAP, OE atau EE atau RAP. Nah, ini yang akan kita pelajari selama 6 minggu, 5 minggu ke depan, gitu. Ya, kemudian berikutnya dari setelah UTS ini Bapak belum bikin jadwal yang pasti karena ini kan masih tadi ngambil yang lalu dulu. Nanti jadwal ini kita akan sesuaikan sampai sesuai dengan kalender akademik yang baru. Oke. Jadi mata kuliahnya adalah KBPG, nomor kode mata kuliahnya KBPG 5032, 5 itu adalah nama semester, 32 itu nama mata kuliah quantitative surveying. Anda semester ganjil 2020-21 ya? Ya, Pak. Oke. Nah, ini udah betul. Jadi jam tatap mukanya 4 jam, tapi kita pakai hanya 2 jam. Setelah itu Anda akan mencoba membuat rincian apa misalnya nanti di dalam catatan di sini masing-masing nanti akan kita coba tugaskan untuk mencari gambar dan membuat spesifikasi. Ini cari gambar plus spek. Kira-kira seperti itu. Jadi yang 2 jam sisanya, jadi Bapaknya memberikan pemahaman semacam itu perkuliahan 2 jam, kemudian nanti sisanya nanti Anda cari gambar dan cari spek. Gitu. Oke? Nah, nanti berikutnya ini udah langsung latihan gitu. Sudah masuk semua kah? Kalau sudah, ini Bapak stop sharing, nanti ini saya share ke kamu setelah Bapak perbaiki. Oke? Baik, Pak. Baik, Nah, Pak. kemudian nanti di bawah ini ada satu file. Jadi ini nama nanti Anda mau berdua atau sendiri silahkan nanti belajar. Jadi dari di sini nanti akan mencari gambar, Anda akan menghitung luas bangunannya berapa. Kemudian membangun work breakdown strukturnya. Terus di sini ada lembar keempat, 5, 6 ini adalah Anda akan mencoba menghitung dari sisi arsiteknya, dari strukturnya, mechanical, electrical, plumbingnya. Kemudian nanti di sini ada harga satuan bahan, harga satuan upah, harga satuan sewa alat. Maka nanti kita bisa bikin AHS. AHS-nya untuk struktur, arsitek, MEP. Sehingga total nanti keluarlah harga penawaran, sehingga nanti bisa dihitung harga penawaran per meter perseginya untuk sebuah bangunan. Nah, ini tugas sampai 1 semester ini. Gitu. Kira-kira. Jadi nanti dari sini, nanti saya belum bagi, jadi ini contoh aja. Contoh aja misalnya nomor 1 sama nomor 13 misalnya. Nanti mencari gambar. Nah, gambarnya tipe berapa? Di situ misalnya kamu dapat tipe, jangan gede-gede, nanti susah menghitungnya. Tapi jangan terlalu kecil, nanti terlalu mudah. Ya. Jadi misalnya kamu cari gambar tipe 80. Gambar bangunan tipe 80. Misal nanti dapat. Nah, yang tugas sekarang setelah ini, setelah mendapatkan gambar tipe 80, Anda hitung luas bangunannya, hitung WPS, bikin WPS-nya. Kemudian lembar hitungnya, nanti cara menghitungnya minggu depan. Sampai sini dulu. Minggu ini progresnya sampai bisa menghitung luas bangunan dan bisa membuat WPS.
Oke. Ini saya tutup ya, yang ini ya. Masih ada pertanyaan nggak yang ini? Nanti absennya, kan Anda absen di Google, di G-Class kan? Iya. Oke, jadi nanti absennya di kelas, Bapak akan rekap di sini. Kemudian nanti jadi ini nanti di sini ada UTS, minggunya saya belum cek kalender akademik, gitu ya. Nanti di UTS, kemudian di sini nanti kita dapatkan tugas 1, tugas 2 dan seterusnya. Nanti bisa dapat rata nilai UTS-nya berapa. Kemudian di akhir semester nanti ada nilai tugas final. Nanti di sini ada UAS sehingga nilai akhirnya berapa. Nanti ini belum kita create yang di bawahnya ini. Nah, ini kira-kira gambarannya. Kalian belajar, Bapak akan hari ini akan menayangkan tentang gambar dan spesifikasi bangunan, pendahuluan dari quantity survey. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Belum. Belum ada. Belum ada, Oke. Pak. Oke, Bapak stop share yang ini dulu, kita diskusi dulu sebentar. Oke. Sudah 25, berarti sudah hadir semua. Sudah, Pak. Nah, oke, tolong dibuka kamera Anda. Anda siap kuliah. Ya. Masih ingat semua kan ya? Oke, sudah ada semua. Nah, jadi perkuliahan kita ini untuk quantity survey nanti Bapak di paruh pertama semester ini, kemudian di paruh keduanya dengan Pak Muhtar, gitu. Jadi perkuliahan ini tujuan akhir dari kuliah quantity surveying ini kalian bisa menghitung RAB, bisa menghitung RAP, bisa menghitung quantity. Nah, pertanyaannya dari mana saya bisa menghitung itu? Gitu kan? Nah, silahkan sampai sini ada pertanyaan? Kira-kira itu target yang akan kita capai sampai akhir semester ini. Sebagian sudah mulai belajar dengan Bapak minggu awal-awal yang lalu, sudah mulai belajar membuat RAP itu seperti apa. Formatnya juga sudah ada, mungkin sudah ada, bisa di-share, nanti mungkin Trina, Siva punya filenya, nanti bisa di-share ke teman-teman untuk latihan. Gitu ya. Boleh, bebas. Dan harganya kalian harus mencari. Jadi yang perlu kita pelajari di quantity survey ini adalah membaca gambar. Satu, membaca gambar. Nanti Anda boleh diskusi dengan Trina, dengan Siva, dengan yang pernah ikut ke lapangan, itu bagaimana merubah data menjadi ketemu sebuah angka rupiah yang bisa dipresentasikan. Nah, itu yang perlu belajar dengan baik, karena bukan masalah harganya, angkanya, tetapi cara mendapatkan angka itu dan menggunakan file-file. Dan saya tidak akan kompromi bahwa kalian harus bisa Excel. Excel saya tidak ingin kalian belajar manual, tapi harus pakai rumus. Dan harus gunakan rumus sehingga pekerjaannya efektif. Iya, Pak. Kalau enggak saya sudah tidak tolerir lagi dengan sheet ke sheet nanti sama dengan sekian. Dari sheet ini ke sheet ini enggak bisa. Udah enggak akan saya tolerir lagi. Jadi semuanya harus pakai rumus. Silahkan explore sendiri untuk Excel-nya. Ya, itu target. Jadi kalau Anda bisa kuasai Excel, cukup. Nanti bisa bikin bar chart, bisa bikin kurva S. Nah, itu target berikutnya. Sebetulnya targetnya adalah bikin kurva S.
Ya, di samping RAB, RAP, OE, EE tadi, targetnya adalah Pak Muhtar tadi nanti di sesi kedua adalah targetnya membuat kurva S sehingga bisa menghitung bobot pekerjaan di lapangan. Nah itu yang kuliah quantity survey. Maka minggu lalu kita baru bincang-bincang tentang apa itu BPS. Nah kita nggak bisa lepas dari lampiran Permen PU, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 28 tahun 2016. Nah itu nggak boleh ditawar. Jadi saya lampirkan lagi di Google Class. Nah silahkan nanti yang belum download silahkan di-download. Kemudian pelajari yang khusus cipta karya, itu yang lebih dipelajari. Kemudian ada sebetulnya di dalam lampiran Permen PU itu sudah lengkap semuanya dari mulai BPS, kita nanti bisa membuat daftar harga satuan bahan, daftar harga satuan upah, daftar harga satuan sewa alat. Nah, dari situ bisa kita bikin AHS. AHS-nya dari mana? AHSP, analisa harga satuan pekerjaan. AHSP ini dari mana? AHSP ini bisa dibuat dari lampiran Permen PU yang sudah ada di situ. Dan harus ditulis nomornya. Ya, nomor lampiran Permen PU-nya itu harus ditulis. Nomor analisanya itu harus ditulis. Ya. Atau kalian bisa pakai SNI nanti yang ada di file ini, file yang akan kita bahas. Ya. Ya, jadi boleh pakai SNI, boleh pakai lampiran Permen PU. Tapi valid datanya. Nah, kalau untuk menawar nanti di sebuah pekerjaan di kontraktor, boleh nggak saya rubah? Boleh, Pak, sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan, bukan, Pak? Ya, boleh nggak mengurangi bahan? Kan di situ misalnya, kalian sudah mencoba membuat make design di lab bahan. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Yakin bisa? Sudah. Yakin? Yakin bisa? Yakin bisa nggak? Membuat. Insya Allah, Pak. Yakin ya. Jadi kalau diketahui jenis agregatnya, fineness modulusnya, kemudian bisa menghitung untuk saya membuat misalnya K300 gitu. Semennya berapa, pasirnya berapa, kerikilnya berapa, airnya berapa? Bisa? Bisa, Pak. Bisa? Nah, yakin? Yakin? Harus yakin, Harus yakin. Harus yakin bisa. Oke. Nah, pertanyaannya adalah berikut. Kalau nanti kalian bisa mendapatkan angka di situ, misalnya K300. Siapa yang kemarin kalian di lab bahan mendesain K berapa? Make desainnya? K300, Pak. K300. 300, Pak. 300. Ya. Masih ingat nggak semennya berapa kilo? Pasirnya berapa kilo? Semennya 1 sak lebih, Pak. Masa 1 meter kubik butuh berapa kilo? Nah, Sudah lupa, Pak. sudah lupa. Oke. Nah, sudah mulai. Nah, nanti bisa dilakukan proses itu untuk bisa memahami bahwa apa yang ada di SNI, apa yang ada di Permen PU, kemudian di kenyataan saya bisa membuat dengan misalnya ini. Ya nanti di Permen PU keluarlah angka K300 itu 400 kg semen misal. Berarti 8 sak kan? Ya.
Ya. Nah, dengan 8 sak itu kalian bisa bikin make design dari hasil make design Anda, ketemulah semennya cuma 360 kilo, 7 sak lebih 10 kilo. Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh. Boleh. Anda akan mendapatkan apa? Keuntungan. Keuntungan. Oke. Sekarang terbalik kalau gitu. Kalau misalnya saya sekarang mendapatkan 420 kilo yang saya butuhkan untuk membuat K300. Kenapa bisa, Pak? Karena pasirnya jelek, kerikilnya jelek. Boleh nggak saya pakai 420? Boleh, tapi rugi, Pak. Nah, apa yang akan Anda lakukan dengan kondisi seperti ini? Gitu kan? Nah, itu berarti kita bisa membuat RAP, nanti kita bisa membuat RAP, kita bisa membuat yang namanya owner estimate, kita yang bisa membuat yang namanya engineering estimate. Jadi ada 4 RAP, EE, engineering estimate, dan owner estimate. Gunanya untuk apa? Nanti. Ya, kita pelajari satu-satu setelah kita bahas berikutnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum Udah ada. 27 menit. Oke. Jadi kita manfaatkan dengan baik karena SOM-nya ini membayar. Jadi kalau kita kuliah dari jam 10 sampai jam 12, saya harapkan ya jam 10 sampai jam 12 Anda sudah on time. Ya, tadi sekitar 5 sampai 7 menit masih menunggu. Ya, sayang kan? Iya, baik. Baik, Pak. Oke, minggu depan kita coba terapkan on time supaya ini kita masih mendapatkan fasilitas dari program Prodi. Jadi pakai fasilitasnya Prodi untuk bisa menggunakan Zoom dengan berbayar. Nah, Anda bayar kuota. Anda dapat subsidi kuota kan? Sudah? Hah? Sudah Dapat, belum? Pak. Sudah, Pak. Sudah ada yang dapat. Tapi ada yang belum? Iya, Pak, ada yang belum. Ada yang belum. Kenapa? Kartunya ganti. Ya, harus diurus. Oke. Oke, sekarang sampai sini ada pertanyaan. Kalau nggak ada, Bapak mau mulai dengan share screen tentang perkuliahan kita. GS. Belum ada, Pak. Oke, saya share screen ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ini kan file ini sudah ada di Anda kan? Sudah. Pak. Oke. Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi di kuliah MK dulu, output dari pekerjaan konsultan adalah yang dinamakan dengan dokumen lelang. Dokumen lelang itu terdiri dari gambar, spesifikasi. Spesifikasi ada 2, SSUK dan spesifikasi teknis. SSUK itu syarat-syarat administrasi, syarat-syarat umum kontrak. Yang kedua yang meliputi hal teknis adalah spesifikasi teknis. Ya. Dan yang ketiga, Anda akan mendapatkan yang dinamakan Bill of Quantity. Masih ingat? Masih ingat? Masih, Pak. Oke. Pak. Nah, pertanyaannya, gambar yang Anda terima ini gambar apa? Siapa yang membuat? Gambar ini siapa yang membuat? Disebut gambar apa? Konsultan. Gambarnya yang gambar desain.
gambar desain. Disebut detail Engineering design. engineering design. Nah, siapa yang membuat ini? Konsultan peran. Konsultan perancang. Nah, kemudian di bawahnya itu ada yang dinamakan gambar kerja atau shop drawing. Siapa yang membuat gambar kerja? Kontraktor. Kontraktor. Nah, ini gambar ini terjemahan dari gambar desain plus apa? Jadi sebelum membuat gambar kerja, kontraktor ikut nawar pekerjaan. Dia dapat gambar desain. Gambar desain dirubah menjadi gambar kerja. Gambar kerja atau shop drawing. Yang lain di mute dulu. Yang lain di mute dulu. Kalau bunyi bicara boleh di unmute gitu ya. Oke. Gambar kerja ini dibuat dengan data apa? Apa yang melatar belakangi kontraktor membuat gambar kerja? Dasarnya pasti dari gambar desain. Terus ditambah apa? Dani, contohnya kemarin di Departemen Kesehatan itu mau melaksanakan pekerjaan di atas. Ternyata gambar kolomnya, dudukan kolomnya nggak sama dengan gambar yang di desain. Diapain dulu, Dani? Karena yang di kontraknya gambarnya berbeda dengan di lapangannya, Pak. Maka terjadi itu mau dirubah kontraknya atau diulangi lagi. Sementara kemarin tuh dapat solusi. Jadi tulangannya teh ditambah gitu, Pak. Ya. Bukan diulangi lagi. Nah, Di dudukannya. Nah, artinya apa? Jadi gambar yang dihasilkan oleh konsultan perancang belum tentu bisa langsung dipakai, kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, berarti artinya apa yang harus dilakukan oleh kontraktor? Buat RAP. Belum RAP apa belum? Gambar kerja. Gambar kerja. Gitu kan? Nah, iya, Pak. Nah, bisa dipahami oleh yang lain. Bisa, Pak. Yakin bisa ya. Jadi gambar desain itu yang membuat gambar desain Konsultan perancang. Nah, sekarang yang membuat gambar kerja kontraktor. Oke. Nah, setelah dilaksanakan, tadi kan kata Dani tadi, gambar tulangannya berbeda dengan yang didesain. Sehingga kontraktor mengajukan gambar dengan tulangan yang baru. Ada tambahan, ada perubahan, dan seterusnya. Oke, gambar itu setelah selesai disebut apa? Gambar terbangun. Gambar terbangun atau SP drawing. Oke, jadi itu gambar, perjalanan sebuah gambar. Jadi ada 3 tahapan. Jadi dari gambar desain dirubah oleh kontraktor menjadi gambar kerja, dirubah lagi oleh kontraktor setelah selesai. Nah, siapa yang tanda tangan di gambar terbangun ini? Kontraktor. Terus siapa lagi? Owner. Owner kan cuma nerima. Oh. Konsultan pengawas. Konsultan pengawas. Kalau gambar kerja tadi, siapa yang tanda tangan? Siapa yang menyetujui? Kontraktor sama konsultan perancang. Pengawas enggak?
Oh, Pengawas juga. Awas juga. Prosedurnya gimana coba? Prosedurnya gimana? Kemana dulu? Kontraktor kemana dulu? ke perencana dulu, Pak, konsultan perencana. Ke perencana. Atau ke pengawas dulu? Kan ini di lapangan kan? Sudah siap dikerjakan kan? Iya, Pak. Jadi kemana dulu? Ke pengawas atau ke perencana dulu? Ke pengawas. Pengawas dulu. Kenapa ke pengawas? Karena yang ada di lapangan. Yang ada di lapangan. Karena harus disesuaikan dengan kondisi Lapangan. Nah, setelah itu baru minta izin ke Perancang. perancang. Kenapa? Kalau dihitung nggak kuat, berarti tidak disetujui kan nanti? Iya, Pak. Iya. Ya, oke. Nah itu perjalanan sebuah gambar. Dari gambar desain berubah menjadi gambar Kerja. Gambar kerja. Dirubah lagi terakhir menjadi Terbangun. Oke. Nah, sekarang apa yang Anda pahami tentang spesifikasi? Ada dua itu. Ada spesifikasi SSUK dan spesifikasi teknis. Apa itu? Apa itu? SSUK. Pernah lihat? Belum. Belum. Dani pernah lihat bukunya ya, setebel itu ya, yang dibawa ke kantor ya? Iya, pernah, Pak. Nah, bukunya tebel banget. Isinya apa itu kira-kira? Isinya apa itu kira-kira? Kayak kontrak bahwa jadwal Itu yang pembangunannya. Ya, itu yang administrasi. Ya, administrasi sama organisasi ya, Pak. Kayak waktu itu tuh kurang organisasi. Ya. Jadi orang yang nanti di lapangan tuh harus punya struktur organisasi. Siapa yang mengerjakan? Punya SKA enggak? Kalau enggak punya SKA enggak boleh kerja. Jadi kalian nanti sebentar lagi akan mendapatkan semacam pembekalan untuk SKA. Enggak tahu di akhir tahun atau di awal tahun depan. Yang kelas Anda. Yang sekarang kelas 4 dulu, kelas 3, kelas 4 dan kelas 3 D3. Yang kedua adalah spesifikasi teknis. Jadi kalau diminta K 300 untuk beton, ada syarat agregatnya. Ada syarat untuk semennya. Ada syarat untuk air. Ada 3 syarat. Syarat bahan yang pertama. Yang kedua, syarat pelaksanaan. Pakai alat apa dipakainya. Nah, terus cara mengujinya gimana? Kalau saya minta K300, apa yang Anda dapat bisa diuji di lapangan? Kekuatan tekan. Bisa gitu langsung? Enggak, itu harus dilepak. Ya, kalau di lapangan apa yang dilakukan? Slam test. Slam test. Jadi slam test itu direncanakan atau di hasil lapangan? Hasil lapangan. Uji slam. Iya. Rencana. Rencana dari mana? Dari Mix design. Make design-nya K300 dengan slam misalnya. Slam itu apa sih? Kelacakan. Uji kelacakan. Ujinya gimana sih? Memakai Memakai terpancung. terus pakai tongkat. Pakai tongkat. Sudah pernah? Sudah, Pak. Sudah mempraktekkan kan? Sudah. Oke. Nah, itu harus dicek kan. Kalau sekarang datangnya 5 truk mixer. Setiap truk mixer diukur nggak? Iya.
Satu aja. Datangnya 5 truk mixer. Truk mixernya jam 10 lewat 10 menit datang, jam 10 lewat 30 menit datang, jam 10 lewat 40 menit datang, jam 10 lewat 50 datang, jam 11 datang lagi. Diuji selam semua atau hanya satu sampling aja? Harusnya semua. Harusnya mah semua, Pak. Semua. Nah, itu tercantum di mana? Spesifikasi Di spesifikasi teknis. Teknis. Sampai sini jelas? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Oke. Ini ada 3 kan? Yang ketiga adalah bill of quantity. Apa yang dimaksud dengan bill of quantity? Kalau pada saat lelang, kontraktor itu terimanya bill of quantity atau daftar yang ada rupiahnya? Yang udah ada rupiahnya, Pak. Kontraktor terima yang udah ada rupiahnya. Kan kontraktornya suruh nawar. Belum, Pak. Berarti kosong kan? Belum. Iya, Pak. Nah, berarti konsultan bikin analisa harga satuan enggak? Bikin. Buat atau bikin? Iya, bikin, Pak. Buat. Untuk siapa? Untuk kontraktor dan pelaksana. Nah, oke, dipahami dulu. Jadi, kalau pada saat tender, kontraktor itu terima yang disebut dokumen lelang ini, gambar, spesifikasi, dan bill of quantity. Bill of quantity-nya ada rupiahnya enggak? Tidak. Ada tidak? Ada rupiahnya enggak? Belum. Belum, Pak. Belum. Nah, terus konsultan perancang yang membuat gambar dan menghitung, membuat gambar dan membuat bill of quantity ini ngitung rupiahnya nggak? Ngitung, Pak. Untuk siapa? Untuk kontraktor. Untuk owner. Untuk ownernya. Iya kan? Kan kontraktornya suruh tender, suruh lelang, suruh bersaing. Iya, Pak. Berarti konsultan perancang membuat gambar, spesifikasi, dan Bill of quantity. Bill of quantity-nya ini dilengkapi analisa harga satuan. Kalau yang membuat konsultan itu hanya untuk Owner. Disebut apa? RAB. Ya, RAB-nya itu disebut apa? Owner estimate. Nah, owner estimate. Ya. Nah, owner estimate kan ketemu sebuah angka kan itu, karena speknya sama kan, K300 gitu kan? Iya, Pak. Nah, sekarang bayangkan K300 itu kalau saya beli di ready make di PT Semen Indonesia Beton, PT apa itu Pionir, ada Guan Building gitu, ya, sama nggak harganya? Bisa jadi beda, Pak. Beda. Jadi kalau saya menghitung ada harga terendah, harga tertinggi, ada nggak? Ada. Ada, Pak. Ada. Berarti owner estimate tadi satu angka atau 2 angka? Atau 3 angka? 2. 3 rupiah. Apa? Owner estimate tadi. 1. Tapi yang bisa juga
Yang tertinggi atau yang terendah atau rata-rata? Yang tertinggi kalau buat owner estimate. Yang tertinggi. Yang tertinggi atau yang terendah atau di rata-rata? Rata-rata. Nah. Yang tertinggi Yang kayaknya. tertinggi sih Pak kayaknya mah. Kok Soalnya kayak soalnya biar nanti teh dikurangin sama RAP yang dibuat kontraktor, jadi biar bisa memperkirakan laba rugi perusahaan. ya itu kalau kontraktor, pemilik nggak boleh pakai nilai yang terendah. Kalau kamu pemilihnya mau pakai harga tertinggi, Rendah, Pak, biar murah. Terendah, Pak, biar murah. terendah iya. kan? Oh iya Pak. Kalau kamu pemilihnya milih harga tertinggi atau harga terendah? Rendah. Terendah, Pak. Jadi OE tadi yang terendah atau tertinggi? Terendah. Rendah. OE tadi terendah atau tertinggi? Terendah. Terendah. Sudah. Rendah. Nah, Owner estimate. nah, ada satu lagi yang disebut engineering estimate. Estimate. Apa bedanya kira-kira? Sama OE apa bedanya? Oke, ini PR. Kalian cari di lampiran permen PU. Apa bedanya OE sama EE? Iya, Pak. Oke ya, nanti kamu cari ya, minggu depan jawab ke Bapak. Minggu lalu disuruh cari apa? RA. RAB, RAP, Dan RAP. AHSP. Nah, sekarang RAP-nya kan RAP-nya udah ketahuan kan tadi, tahu RAP-nya yang dibuat konsultan perancang itu sama dengan OE apa EE? OE. OE. Nah, terus kontraktor kan belum dikasih angka itu, baru dikasih volume saja. Pekerjaan beton ada 300 kubik, pekerjaan besi ada 500 kilo gitu kan? Ya? Iya, Pak. Iya. Nah, berarti kontraktor akan bersaing kan untuk membuat harga Penawaran. penawaran atau harga penasaran? Penawaran. Penawaran. Oke, jadi kalau sekarang berarti kalian kalau cari harga penawaran berarti harus menyamakan apa dulu yang dicari. Untuk bisa membuat harga penawaran, apa dulu data yang dibutuhkan? Bill-nya kan udah Anda terima ini, daftarnya udah diterima nih. Daftar pekerjaannya. Iya kan? Bill itu kan bill of quantity. Bill itu daftar. Quantity itu apa? Jumlah. Jumlah. Nah, orang Indonesia itu salah kaprah, semuanya dihitung volume, ditulisnya volume, pakai P bukan pakai V ya. Jadi kalau ngitung mau ngecat dinding, volumenya berapa? Ngecat dinding, satuannya apa? Meter Persegi. Meter persegi itu volume atau luas? Luas. Jadi yang benar apa? Meter persegi. Ya disebut kuantiti atau volume? Quantity. Kuantiti. Nah, kalau saya mau membuat pekerjaan bersih IWF, dihitungnya satuannya apa? Meter. volume. Meter. Panjang. Nggak tahu, Pak. Pernah lihat besi IWF? Pernah. Pernah. Kalau dianalisa harga satuannya apa? Kilo bukan, Pak? Berat. Kilogram. Kilogram. Nah, kilogram sama dengan volume? Berat. Quantity. Kuantiti lagi kan? Iya. Nah, karena di Indonesia ini salah kaprah, konsultan sama kontraktor sama-sama di lapangan itu disebut volume, ya sudah ikut aja lah. Ya, tapi pemahaman kalian bahwa tadi kalau luas dinding satuannya apa?
Meter persegi. Meter persegi. persegi. Kalau pekerjaan besi, satuannya apa? Kilogram. Kilogram. Kan volume kan itu? Bukan. Bukan. Itu adalah kuantitas. Maka di pekerjaan QS ada yang namanya disebut taking off quantification. Taking off itu artinya adalah membuat work breakdown struktur dan cara menghitungnya. Misalnya, luas bidang kamar. Kamar tidur 1. 3 kali 4, 12. Kamar tidur 2, 3 kali 3, 9. Ruang tamu 3 kali 3,5, 10,5. Teras 3 kali 1. Luasnya berapa? Teras. Teras tahu teras? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Tahu. Tahu, Pak. Teras 3 kali 1 meter. 3 meter kali 1 meter. Luasnya berapa? 3 meter. 3 meter. 3 meter. Itu realnya. Nah, nanti kalau dalam perhitungan luas bangunan, dihitungnya pakai koefisien. Coba kalian bayangkan kalau Anda di dalam kamar, ada 4 dinding. Kiri, kanan, depan, belakang. Kalau Anda berdiri. Di atas ada atap. Di bawah ada lantai. Di bawah dinding ada pondasi. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Siapa yang belum ngerti? Coba Anda bayangkan Anda berdiri di kamar. Di kamar itu, di depan Anda, di belakang Anda, di kiri Anda, di kanan Anda, ada dinding. Jelas ya? Oke. Di bawahnya ada keramik lantai. Di atasnya ada plafon. Di atasnya lagi ada atap, ada genteng. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa dibayangkan? Bisa. Udah. Ya. Berikutnya sekarang, kalau di teras dindingnya ada berapa? Maksimum. 3. 3. 3. Minimal ada berapa dindingnya? 1. 1. Jadi kalau nanti dihitung, karena di quantity survey atau estimasi biaya ini, kalau untuk rumah, hitungannya satuannya luas. Jadi kalau kamu beli rumah tipe 36, berarti kan jumlahnya luasnya 36 meter persegi kan? Ya. Ya. Nah, itu tadi contohnya. Cara ngitungnya Anda tadi, kalau kamar tidur, kamar tamu, dapur, kamar mandi. Dihitungnya koefisiennya 1. Tetapi kalau untuk teras, koefisiennya boleh kamu kurangi. Kalau tadi dindingnya 3, kalian boleh membuat koefisien 0,75. Tapi minimum kamu bisa ngitung dengan setengahnya luasnya. Kan nggak pakai dinding, Pak, di depannya. Betul? Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Kira-kira menurut sependek pengetahuan Anda, harga per satuan meter persegi rumah tadi untuk di teras, untuk di kamar tamu, untuk di kamar tidur, untuk di dapur, untuk di kamar mandi, yang paling mahal yang mana? Kamar tidur. Pikirkan matang-matang. Coba. Anda ada 4 tempat tadi di rumah. Anda tinggal di rumah kan, bukan di kolong jembatan? Ya. Iya, Pak. Oke. Nah, kalau di kamar tidur ada apa aja?
Berapa kira-kira? Bayangkan, bandingkan rupiahnya. Kalau di teras, ada apa aja? Ini rumahnya dianggap kosong dulu. Nggak ada furniturnya. Oke, nggak ada furniturnya. Harga bangunan yang akan Anda hitung adalah dalam satuan meter persegi. Jadi kalau tadi saya bilang saya membuat tipe 36 kali 2 juta per meter persegi, berarti 36 kali 2 juta. Berarti 72 juta rupiah. Kita breakdown lagi, kita pilah-pilah lagi. Harganya di kamar, di ruang tamu, di teras, di dapur, di kamar mandi. Yang paling mahal mana? Untuk membangun, membuat yang di bangunan. dalam rumah, yang luas ruangannya lebih besar. Antara kamar tidur sama ruang tamu. Yang paling mahal harganya. WC, kamar mandi, Pak. WC, Kamar Pak. mandi. Kamar mandi, Kamar Pak. mandi, Pak. Kamar mandi. Kenapa di kamar mandi jadi lebih mahal? Karena Soalnya banyak ada dinding keramik. Dindingnya. Dinding apa Dindingnya sih? juga Dindingnya pakai pakai keramik, keramik. Pak. Dindingnya pakai keramik, terus ada aksesorisnya. Iya, Pak. Nah, coba kalau kamu di kamar tadi, cuman ada apa? Dinding atau jendela, dindingnya lantai, plafon. Lantai, plafon sama kan? Ya. Iya, Sama. Pak. Nah, dindingnya kan cuma diplaster, dicat. Ya, Pak. Kalau di kamar mandi, Semennya juga lebih banyak, terus berkali-kali. kamar mandi ada tambahan keramik dinding, Keramik dinding. ada tambahan aksesoris saniter, ada keran, ada kloset, Dindingnya ada juga. wastafel. Dindingnya juga bisa Dinding jadi lebih juga. mahal. Coba kamu urutkan ya dari yang termahal sampai termurah. Kamar mandi, ruang tamu, ruang tidur, Ruang tidur. Teras. dapur, teras. Dapur, Urutannya teras. gimana? Urutannya gimana? Yang paling mahal mana? Kamar mandi. Kamar Kamar mandi. Kamar mandi. Dapur. Dapur. Oh iya, dapur. Ruangan Tamu. Ruang tidur. Ruang tamu, kamar tidur, teras. Ya. Tadi ada yang menyebutkan kalau makin luas ruangannya makin murah makin mahal. Makin mahal. Makin mahal. Fungsi ruangan. Ruangannya makin gede dari 3x3 menjadi 4x6 gitu. Murah yang besar atau murah yang kecil? Murah yang luas. Iya. Yang kecil. Yang kecil. Yang kecil. Sok, jangan ngawur. Jangan ngawur, Anda pikir matang menjawab itu. Kalau ruangannya makin besar, 4x6 sama 3x3. 4x6 itu 24. Harga per meter perseginya mahal mana? Mahal 3x3. Berarti kalau makin luas, ruangannya makin murah dong. Iya. Siapa yang belum paham? Sekali lagi. Kalau ruangan 4x6, tingginya 3 meter lah gampangnya gitu ya. Sama ruangan 3x3, harga per meter perseginya murah mana? Kamu lihat bahannya aja. 3x3. Murah 3x3. 3x3. Lebih mahal, lebih murah yang 3x3. Murah. Murah. Sama-sama 3 meter tingginya. Anggap aja dinding itu penuh 3 meter. Anggap aja kusennya sama dengan luasan Lebih dinding. murah yang 3x3. Lebih mahal yang 3x3. Lebih mahal 3x3. Kenapa alasannya? Karena ada tembok di ukuran luas 9 meter kuadrat, itu tuh ada 4 tembok.
4 tembok. Nah, ngitungnya gimana caranya? Coba bayangkan. Kalau dinding itu 3 kali 3, tingginya 3 meter, bidang dindingnya ada 4 kali 9, 36 meter persegi kan? Iya. Oke, kalau 4 kali 6, 4 tambah 6 kali 2. 4 tambah 6 kali 2 berapa? 20. 20 kali 3. Tapi dibaginya 60. Ya 60 dibagi berapa? 24. 60 dibagi 24 berapa? 60 dibagi 2,5. Kalau tadi berapa? 2,5. Yang 36 dibagi 9 berapa? 4. 4. Jadi murah mana? Murah yang 4 kali 6. Yang ruangannya besar. Yang besar. Siapa yang belum mengerti? Siapa yang belum mengerti? Siapa yang belum mengerti? Tanya. Jadi murah yang 4 kali 6 atau 3 kali 3? 4 kali 6. Kali 6. Siapa yang belum mengerti? Nanya. Ini baru 1 slide, udah setengah jam. Siapa yang belum ngerti? Kalian harus menambah batannya makin banyak, dindingnya makin banyak, pekerjaannya makin banyak kan? Ya. Iya. Kalau Iya, Pak. makin kecil ruangannya, makin lebar ruangannya makin murah kan? Ya. Siapa yang belum paham nanti dipelajari lebih lanjut. Oke. Ya. Ini udah hampir 1 jam ini. Bahas 1 slide. Ya, oke. Nah, ini kalian harus bisa melihat gambar desain ini. Ini denah. Denah. Kemudian tampak potongan detailnya. Ini semuanya tertulis di sini. Ya. Bisa dilihat di file Anda nanti dipelajari. Di sini dituliskan dindingnya pakai apa, ininya pakai apa, semuanya dituliskan. Nih. Nah, pertanyaannya, kalau kalian menerima gambar tanpa spesifikasi yang detail seperti ini, bisa menghitung dengan jelas nggak? Tidak, Pak. Harganya bisa akurat tidak? Tidak. Tidak. Nah, kalau tidak, artinya apa? Akurasi dari hitungan itu tadi jadi dipertanyakan kan? Ya. Nah, maka ini tadi saya akan membuat spek ini, spesifikasi teknis ini, kalau tidak dituliskan terpisah, dituliskan dari dalam gambar. Ya, jadi ini contoh. Di sini ada denah. Denahnya mana? Ini. Tampaknya mana? Nih. Potongan detailnya mana? Cari. Oke. Nah, nih. Sectionnya, potongannya mana? Oh, ini bagian ini mana? Baca, ini apa? Ini apa ini? Ini apa ini? Ini yang mengatakan spesifikasi teknis. Kalau nggak dituliskan di sini, dituliskan dalam buku yang terpisah. Ya. Nah, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Ada Pak. pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Nih kan di sini dilihat nih atapnya, kuda-kudanya seperti apa, potongannya, tangganya seperti apa, dan seterusnya kan? Nah, di sini ada tulisan semuanya di sini.
Nah, nanti dibaca handout-nya itu, bukan cuma sekedar dilihat. Dibaca itu artinya apa? Membaca gambar itu artinya apa? Memahami gambar ini. Ini tingginya berapa? Ini tingginya berapa? Ya. Nah, ini semua harus dipahami. Kalian belajar untuk menghitung volume. Kalau kalian bisa menggambarkan sendiri, gambar Anda sendiri boleh. Nanti dilengkapi datanya seperti ini. Ya, nanti jadi konsultan perencana. Oke. Nah, ini contoh, ini denahnya. Ini ruang tidur. Jadi furniturnya sudah ada di sini. Ini gambarnya sudah jelas. Ini ruang tamu, ini garasi, ini dapur, ini taman. Ini untuk lantai 1. Lantai 2-nya seperti apa? Ya. Nanti dibaca. Tadi saya tanya tadi. Jadi ini terasnya segede ini. Kalau saya mengatakan ini nanti luasnya berapa bangunan ini? Ya bangunan ini luas kamar tidur ini berapa, kamar mandi ini berapa, ruang makan ini berapa, ruang keluarga ini berapa, kamar mandi WC di sini berapa, kamar tidur pembantu di sini berapa, ruang tamu berapa, garasi berapa, dijumlahkan. Caranya gimana? Nah, maka notasi gambar menjadi penting. Di sini kamu nggak ada notasinya, Pak. Kasih as A, B, C, D, E. Di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasih notasi. Apa artinya? Jadi kalau gambarnya buta seperti ini tanpa notasi, kalian harus menambahkan notasi. Nanti kalau gambarnya ini gede banget, sebuah apartemen. Nah, berarti kan notasinya di mana itu? As berapa? As A. A berapa? A78. Oh, A78 itu mana? Kursor saya bisa dilihat? Kursor saya bisa dilihat? Kursor bisa. Nah, misalnya AS78 ini 5 meter. AS7, AS8 misalnya. Ini AS7, ini AS8. A78. 78. A-nya ini 7 dan 8-nya ini. Panjangnya berapa? 5 meter. Nah, balok di AS78. Balok elevasi berapa? Cari tadi di potongan tadi mana? Elevasi baloknya ini berapa ya? Ada enggak? Ada enggak datanya? Ada, Pak. Ada. Nih. 3,5. Nah, bisa dicari kan? Jadi gambar ini gambar yang bisa dibaca. Itu kan? Ada pertanyaan sampai sini? Ya, banyak gambar yang tidak bisa dibaca. Artinya apa? Gambarnya buta, nggak ada ukurannya. Kalau kamu terima CAD, AutoCAD, bisa kamu ukur kembali pakai AutoCAD. Tapi kalau kamu terimanya PDF, Pak, bisa dikonvert dulu ke CAD. Lama. Yes? Ya, oke. Terus ya. Nah, ini Bapak, ini ornamen, ini atap. Kita lihat berikutnya. Nah, temboknya, pagarnya dihilangin, ketemu gambarnya seperti ini. Oh, tadi ini gambarnya tadi ini kan. Yang dipotongan tadi ini. Ya. Ini gambar yang dipotongan tadi ada enggak? Oh, ini teras nih, terasnya nih. Nih
Ada meja dan kursinya kan? Yes. Ini artinya membaca gambar. Ya. Ini tampaknya. Nah, ini gambarnya, rencananya. Ini realisasi pelaksanaannya. Gambar ini. Jadi nyata kan, gambarnya diminta gambar seperti ini. Realisasi lapangannya seperti ini, gitu kan? Ya. Kan Iya, Pak. Anda sebagai kontraktor nanti harus bisa membaca gambar ini menjadi gambar ini kan, gitu? Iya, Pak. Iya, Pak. Harus mewujudkan gambar ini mulainya dari sini kan. Oh, ini tinggal pasang apa, Bet? Tinggal pasang plafonnya aja, Pak, di sini. Ini ada instalasi listriknya dan seterusnya dan seterusnya. Quantity surveying ini kalau cuma rumah kecil, nanti makin gede, makin banyak, makin susah kan? Ya, oke. Ini tadi. Ya. Ini sama kan tadi sama denah tadi? Teras ini? Ya. Gambarnya satu, tapi bisa dibaca, dilihat dari mana-mana. Ini ada kolam lagi. Sama kan, masih sama kan? Sekarang ditambah pagernya. Dilihat dari sisi lain. Bisa dihitung masing-masing volumenya? Bisa. Bisa. Nah. Gambarnya ini nyata kan? Jadi ini keramiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Benar enggak gambarnya? Sama keramik yang kamu mau pasang. Kesininya berapa ukurannya? Nah, ini semua harus digambar. Dari gambar bisanya menghitung. Oh, Pak, ternyata keramiknya L, Pak. Ya, L dari mana? Dari ujung tembok sini, Pak. Di belakang kulkas sini juga ada keramik, Pak. Kan kulkasnya belum ada kan? Atau kulkasnya sudah ada duluan? Lemari esnya sudah ada duluan? Enggak kan? Lemari esnya belakangan kan? Berarti Iya, Pak. keramiknya sudah ada duluan kan? Nah, Iya. nih. Jadi kita membaca gambar seperti apa? Gitu. Nih, atas bawahnya ketahuan. Nih, sampai atapnya, ini atap rumah tetangga, ini atap yang kita bikin tadi, gambar tadi. Ini kan betul kan? Ya, sampai atas bisa dilihat. Nah, kalian apalagi TPPG harus bisa merawat gedung ini gitu kan, bangunan ini kan gitu. Ya. Oke. Nih dipotong. Oh, kelihatannya seperti ini, Pak, jadinya. Dipotong. Ini atapnya, bentuk atapnya. Ini kan aman. Isi dinding yang paling sini dicopot. Yes. Ini tadi teras tadi di depan tadi kan. Nah. Ini dari sisi sini kelihatan. Nah, ini spek bahannya. Ton cetak, finish tekstur, perforated, finishing dinding kampot halus, finishing dinding wash. Nah, itu beton cetak, lantai finish, dek kayu, grill, custom dibuat terpisah.
jendela jalusi kayu, finish lasur. Nah, ini railingnya seperti ini. Finishnya cat duko, warna abu tua. Kusen aluminium, finishing pudar kuting, warna abu tua. Ini kan spek. Sehingga harganya bisa berbeda-beda kan? Bikin AHS-nya juga berbeda-beda kan? Iya, Pak. Nih, sekarang kita bicara ABK, analisa biaya konstruksi, AHSP. SNI tentang analisa harga satuan bangunan gedung, mulai dari pekerjaan persiapan. Nih, SNI tahun tahun 2836 dengan pondasi batu belah. Ini dan seterusnya sampai penutup lantai, pipa saniter, langit-langit, dan bersih aluminium, penggantung, kusen, plesteran, dinding, beton, dan seterusnya. Ini ada SNI-nya semua. Atau di lampiran permen PU. Yang cipta karya kemarin. Udah habis ya. Nah, itu pertanyaannya. Tugas Anda. Jadi tugas Anda AHS-nya cari dari sini atau cari dari permen PU. Tugas Anda mau masing-masing sendiri atau mau berdua maksimum, nanti belajar menghitung sampai bisa membuat kurva S. Hitung tadi target semester ini awal sampai UTS adalah membuat RAP dan RAP. RAP-nya siapa yang buat? Kalau Anda kontraktor. RAP siapa yang buat? RAP untuk apa? Acuan buat kontraktor. Ya, RAP untuk apa? Untuk nawar. RAP untuk apa? Itu pertanyaan Bapak minggu lalu. RAP RAP minus RAP apa? Keuntungan. Perusahaan. Laba rugi. Iya. Emang kontraktor mau rugi? Enggak. Nah, selain itu bisa mendapatkan keuntungan dari mana lagi? Dari mana kira-kira kita bisa mendapatkan keuntungan? Dari vendor. Dari mana kita bisa mendapatkan keuntungan? Oke. Ini Bapak stop sharing ya. Kok berkurang satu? Siapa yang live? Oke. Ada pertanyaan? Silahkan dibuka kameranya. Oke, itu paparan pertama, masih satu paparan lagi. Ya, ada pertanyaan? Saya, Pak. Yuk, silahkan. Mau nanya, kalau yang menentukan koefisien teras yang tadi disebutkan oleh siapa, Pak? Kesepakatan. Kesepakatan siapa? Antara siapa dan siapa? Kalau kalian nanti lihat brosur rumah tipe 36 gitu. Nanti yang hitung 36 meter perseginya itu dari mana ke mana, nanti dicari. Nanti ini tugas kalian cari gambar, hitung luasnya. Kalau dia di
di gambar itu disebutkan T45, mestinya 45 meter persegi kan? Ya. Iya, Pak. Nanti coba cari brosur rumah perumahan atau cari gambar yang saya harapkan jangan pakai punya kakak kelas yang pernah dihitung. Filenya ada di Bapak semua. Ya, dari tahun 2011 sampai 2020 ada di saya semua filenya. Kecuali kamu ngambil yang gambarnya yang tahun 1980-an. Ya. Jadi saya minta Anda mencari gambar rumah lebih besar dari tipe 40, tapi lebih kecil dari 200 supaya jangan terlalu besar, nanti susah. Bisa nggak mencari gambar sendiri? Rumah Bisa, tinggal Pak. aja. Bisa? Bisa, Pak. Nah, itu sekaligus nanti latihan mencari koefisien tadi. Apakah koefisien teras tadi saya sebut setengah atau 0,75? Itu kesepakatan antara pemilik sama penawar. Yang nawarin siapa? Anda. Pemiliknya setuju nggak dihitung segitu? Contoh lagi, kalau nanti kita dapatkan sebuah bangunan 2 lantai, sebuah rumah 2 lantai, di tengah-tengahnya ada void, tahu void? Ruangnya di atasnya kosong, lantai 2-nya nggak ada, tapi langsung ke langit-langit di lantai 2. Nah, void ruang kosong itu dihitung luas nggak? Enggak. Enggak. Misalnya Nggak ada lantainya, tak? Iya. Nah, tapi dindingnya menjadi lebih tinggi. Ya, kalau ketemu void di dalam ruangan rumah, dindingnya menjadi lebih tinggi kan, kamu ngitungnya yang tadinya 3 meter jadi 6 meter gitu kan? Iya, Pak. Iya. Nah, harganya sama enggak tadi sama pertanyaan yang Bapak tadi 4x6 sama 3x3? Nah, tidak bisa disamakan, maka nanti ngitung luas lantainya dihitung dengan baik. Ya. Ada pertanyaan lain? Bintang jelas? Bintang paham nggak, Bintang? Apa yang kita bahas ini? Ada pertanyaan? Coba siapa yang mau tanya? Paparan tadi. Intinya apa tadi? Resume dari paparan yang pertama tadi. Resumenya apa? Apa resumenya? Apa yang kita pahami? Apa yang Anda pahami tadi yang kita paparkan tadi? Tadi kita apa yang pelajari? Yuk. Tentang gambar, Pak. Gambar, terus? Spesifikasi. Terus? Dan POQ. owner estimate. Owner estimate. Generating estimate. Terus Perhitungan luas bangunan. Hitung luas bangunan, terus? AB. Yang paling penting hitung apa? Paling penting membuat apa? Membuat BOQ. POQ. POQ kan udah ada. Oh, Membuat AHSP. HSP. Oh iya, AHSP. Ya, AHSP-nya dari mana? Sudah tersedia di mana? Di Permen PU Di sama Permen. Atau sama SRI. SFI. SNI.
Oke, ada pertanyaan lain? Silahkan. Yuk. Ada lain? Yuk. Ada lain? Saya akan tayangkan akurasi kalau nggak ada pertanyaan. Sudah jelas tadi? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada, Oke. Pak. Kita coba grafik akurasi ya. Bentar, Bapak buka dulu filenya. Oke. Bapak share screen. Sudah nampak? Sudah, nampak? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, ini jadi yang merah ini tahapannya adalah tender. Yang merah ini tender. Yang merah ini tender. Yang ungu adalah tahapan serah terima. Jadi sepanjang siklus hidup ini dari tender, survei investigasi, sehingga ketemulah feasibility study, tender lagi, ketemu desain, desain selesai, tender lagi, construction, serah terima, operation and maintenance. Nah, ini kan pada saat kita belajar manajemen konstruksi, survei dan investigasi, ini satu tahapan. Saya mau mencari orang. Saya seorang dokter misalnya. Saya nggak bisa tahu tentang bangunan rumah sakit. Saya sewa orang yang akan mengelola proyek saya dari A sampai Z. Dari tender sini, saya sewa orang yang namanya project manager. Project manager disewa untuk menjalankan proyek Pak Dokter tadi untuk membuat sebuah rumah sakit. Ya. Nah, maka Pak Project Manager tadi melakukan survei dan investigasi. Rumah sakit kelas mana yang saya butuhkan di Bandung ini? Misalnya proyek itu di Bandung. Sudah ada berapa rumah sakit? Yang swasta berapa, yang pemerintah berapa? Maka dia survei. Pasarnya enggak? Nanti ada yang sakit enggak? Banyak Pak karena COVID. Jadi buatlah sebuah rumah sakit. Sehingga dihitung. Kalau enggak rumah sakit misalnya bikin hotel dan seterusnya. Maka dihitung feasibility studinya. Nah, Pak pemilik, Pak dokter atau Pak pemilik hotel tadi nanya, Pak kalau mau bikin hotel atau bikin rumah sakit, pertanyaannya, rumah sakit kapasitas 300 tempat tidur. Berapa harganya? Berapa saya harus membangun? Untuk tanahnya, untuk bangunannya, untuk furniturnya, untuk mechanical electricalnya, untuk plumbingnya, sampai gedung itu berfungsi. Maka dia lakukan survei dan investigasi. Pak, satu kamar harganya 50 juta. 50 juta? Itu di mana? Wah, nggak ada anggarannya, Pak.
30 juta mungkin enggak, Pak? Nah, selisih inilah kalau kita tidak punya data, pakai garis yang merah. Di sini kan belum ada gambarnya kan? Baru terima tadi minta 300 tempat tidur, entah rumah sakit, entah hotel gitu kan tadi. Nah, harganya per meter berapa? Per tempat tidur berapa? 50 juta. Nah, nanti dicari. Jadi kalau 50 juta itu bisa plus 30, bisa min 30%. Jadi berapa? Titik tengahnya berapa? Dia bisa memperkirakan 50 juta. Itu dia nggak punya data. Estimasi tanpa data yang akurat. Masih di sini, masih di yang hijau. Masih di tahap yang hijau. Kan belum ada data kan? Mau bikin rumah sakit atau mau bikin hotel, satu tempat tidur, berapa rupiah? 50 juta katakanlah. 50 juta itu kalau nggak punya data, itu pakai grafik yang merah ini. Nah, ini namanya akurasi cost estimation. Ya. Jadi sebenarnya berapa? Titik tengah ini berapa? Garis lurus ini. 50 juta itu bisa plus 30, bisa min 30. Berarti bisa 80 juta kan per tempat tidur? Bisa 20 juta kan? Sorry. 30%. 30% dari 50 juta berapa? 15 ya? 15. 10 juta. Berarti bisa 60, bisa 65, bisa 65, bisa 35 gitu kan? Iya, Pak. Ya, ini berarti 50-nya di sini kan? Oke. Jelas? Kan belum ada gambarnya. Belum ada datanya. Oke. Nah, setelah ini, maka lakukan survei dan investigasi. Oke, visible katakanlah. Maka tender, cari untuk konsultan perancang. Konsultan perancang tadi membuat detail engineering desain yang harganya berapa? Berarti masih boleh salah berapa di sini? Plus 10 min 15 di sini. Jadi kalau tadi kebayang OE sama EE tadi masih boleh salah berapa persen? Kalau nggak punya data. OE tadi. OE tadi kan yang buat konsultan perancang kan? Iya. Iya. Kalau yang datanya merah ini, yang merah, berarti boleh salahnya berapa? Nih, 10%, di sini min 15%. 15 atau 20? 15 ya ini ya. 15. Ya. Nah, itu berarti OE sama EE di mana bedanya? Padahal targetnya segini kan, targetnya di sini kan? Iya. Nah, sekarang bisa dipahami nggak apa bedanya OE sama EE? Ini kan targetnya di sini nih. Targetnya 50 juta kan? Iya. Nah, OE sama EE tadi, OE di mana berarti? Yang di sini atau yang di sini? OE. OE. Owner estimate tadi. Yang merah. Ya, yang merah di sini atau di bawah? Di bawah. Di bawah. Atau di sini? Di bawah, Pak. Ini OE. EE mana?
E-nya yang di atas. mana? Oh, E yang di atas, E yang di bawah. Ya, sok pikirkan dengan matang. Yang kurvanya merah, itu kalau kita nggak punya data. Saya mau bangun di Jayapura misalnya. Saya nggak punya data kan? Tapi kalau di Bandung saya bisa cari data kan? Iya. Ya. Kalau saya membangun di Jayapura, saya nggak punya data. Nah, kalau saya punya data, kurvanya yang biru muda, biru laut. Ya. Jelas? Jelas? Apa bedanya yang kurva merah sama kurva biru? Datanya Punya Kalau atau masih enggaknya kurvanya data. belum ada. Ya, selisih dari kesalahannya makin kecil kan? ya. Ya. Jadi kalau yang biru di tahap ini saya bisa minus 6 sampai 10 kan? Ya. Iya, Pak. Nah, jadi di tahap konstruksi Bisa minus 2. kontraktor boleh salah min 2 sampai plus 5. 5. Artinya apa? Kontraktor masih punya margin keuntungan kan? Ya. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Jelas? Jelas enggak? Jelas? Jelas? Nah, di satu proyek kita nggak boleh salah terus, harus flat di 0 ini. Bisa enggak? Bisa asal berarti estimasi datanya harus akurat. Nah, mungkin enggak? Mungkin enggak? Saya pengen flat di tengah terus. Bisa enggak? Enggak. Kenapa enggak bisa? Bisa enggak? Bisa. Syaratnya? AHSP. Syaratnya? Neneng adik pakai ini, lihat. Awas ke Hanafna pakai celana pendek. Syaratnya apa? Supaya bisa persis di tengah terus ini. Kurva S, Pak. Kurva S kan di sini, kurva S kan nanti kan cuma di sini doang, kurva S. Kurva S kan terjadinya hanya di sini kan? Iya, pelaksanaan. Iya, di pelaksanaan. Nah, supaya saya bisa dari awal sampai akhir tidak ada perubahan. Bisa nggak rupiahnya? Mungkin nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Saya jawab mungkin. Kalau syaratnya apa? Semuanya akurat, gambarnya akurat, spesifikasinya akurat, harganya akurat. Nah, pertanyaannya bisa nggak saya akurat itu? Sejauh mana akurasinya itu bisa didapat? Pertanyaannya, sejauh mana akurasinya itu bisa didapat? Sejauh mana akurasinya bisa didapat? Ayo. Ayo. Bisa nggak?
akurasinya ini didapat? Flat terus di sini. Mungkin nggak? Bapak tadi jawab mungkin. Kalian sekarang boleh menjawab. Mungkin tidak. Kalau tidak mungkin, what can we do? Kalau nggak mungkin? Mungkin, Pak. Mungkin. Syaratnya apa? BMW harus konsisten. Syaratnya apa? Output di awal tadi apa sih? Pertama kali outputnya tadi di sini apa sih? BMW. DED sama BOQ sama spesifikasi. Iya, gambarnya harus jelas semuanya kan, nggak boleh salah kan? Oh iya. Gambarnya nggak boleh salah, spesifikasinya nggak boleh salah. Yang ngerjain nggak boleh salah. Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Nah, sekarang saat ini banyak aplikasi. Jadi aplikasi yang berbasis web dan berbasis komputer, berbasis software. Jadi kalian bisa pakai. Kemarin kalian sudah sebagian ada yang ikut latihan pakai Trimble, Tekla. Gambarnya kan udah pasti. Cara menggambarnya sudah pasti. Kemarin Anda diajarin menggambar mulai dari kalau gambar pondasi, tulangannya bengkokannya kemana? Mulainya dari mana? Pertanyaannya adalah kalau kalian membuat bar bending schedule, harus tepat. Tadi, balok tadi, tulangannya berapa? Digambar 3 diameter 13 misalnya. Di bawah 2 diameter 13. Nah, panjangnya berapa? Bengkokannya berapa? Saya beli besi 12 meter. Sisanya mau dikemanain? Ya, misalnya bentangnya itu 8 meter. Pak, bengkokan ke bawah, baloknya ukuran 30. Pak, bengkokan ke bawah dikurangi selimut beton 3 cm, 3 cm, tinggal 24, Pak. Bengkokannya, kaitnya 6D, Pak. Bisa dihitung semua? Bisa? Bisa? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Kalau semua hasil hitungannya benar. Nah, spesifikasinya juga benar. Cara mengerjakannya benar. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Mungkin, Pak. Mungkin. Oke. Sekarang coba kalian ada pertanyaan? Silahkan. Bapak stop sharing ya. Ini udah bisa dipahami kan? Sudah, Pak. Sudah, oke. Sok, buka kameranya, kita diskusi. Coba, siapa yang mau berdiskusi? Silakan. Yuk, silakan kameranya dibuka. Yuk. Silahkan, ada pertanyaan. Ayo, apa yang mau kita bahas? Jadi, QS Quantity Survey itu apa? Setelah dipaparkan tadi,
Ada gambar, ada spesifikasi, ada bill of quantity, ada tahapan proyek, ada akurasi. Jadi apa itu yang kamu pengen pelajari di quantity survey ini? Target Anda sebagai mahasiswa D3, D4, TPPG. Ayo, silakan. Manfaatkan dengan baik nih, masih 15 menit. Yuk, ada pertanyaan? Kalau enggak, saya yang nanya. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Kalau yang saya ketahui ya Pak, AHS per kota di Indonesia tuh berbeda-beda Pak. Jadi ada AHS Kota Bandung dan tahunnya teh beda-beda gitu Pak. Sementara di permen yang Bapak berikan ada juga kan, kalau misalnya di sebuah proyek bebas gitu Pak, apakah akan mengikuti AHS yang per kota dan tahunnya yang terbaru atau diwajibkan untuk berdasarkan permen yang tadi Pak? Nah, posisi Dani sebagai apa? Kalau Anda sebagai kontraktor, yang dipakai bukan rupiahnya yang kalian cari sendiri. Harga satuannya yang kalian cari sendiri. Nah, yang dipakai adalah hanya koefisiennya di AHS itu. Oke, Bapak share screen sekali lagi ya. Bapak coba cari. Artinya apa sih? Apa sih bedanya? Tampilan permen PU. Yang kemarin halaman berapa yang cipta karya? Halaman ini kan? Ini kan kemarin kalian bahas ini kan, halaman ini kan. Ada pekerjaan-pekerjaan ini kan ya? Iya Pak. Kita kan bahas ini. Ini kan di divisi-divisi ini kan. Nah, level 1, divisi 1 ini pekerjaan persiapan. Ini aja kan? Pembuatan pagar, poplang. Nih, nah coba sekarang kalau nanti kamu bikin, kalian sudah dapat gambar, bikin divisi level 1, level 2, sub level 2-nya. Divisi 2 ini isinya apa? Perlu nggak saya bedeng pekerja? Perlu nggak saya bikin pagar? Ya, perlu nggak saya pekerjaan tanah? Oke, ini kan WPS-nya. Oke. Yang pertanyaan Dani adalah di sini kan nggak ada rupiahnya, Dani. Berarti rupiahnya ini yang kamu isi kan? Harga persatuan di kota itu. Berarti angka ini kan tinggal ngalikan saja kan ke sini gitu. Iya, Pak. Ya. Jadi kalau di si kontraktor bikin untuk mengajukan kepada tender, untuk melakukan tender berdasarkan permen PU atau
berdasarkan dari AHS yang di kota tersebut gitu, Pak? Ini AHS-nya kan sama kan? Ininya kan koefisiennya sama. Ini kan koefisiennya sama kan? Yang berbeda Iya, Pak. apa yang berubah? Harganya. Yang berbeda kan cuma harganya. Iya. Berarti yang berbeda kan cuma harganya kan? Masing-masing kontraktor sama enggak? Beda, Pak. Beda. Sekarang contohnya gini. Dari 24 orang mahasiswa kelas 3 TPPG ini, saya kasih gambar yang sama. Apakah nawarnya sama semua? Mau menang nggak? Kalau sama semua kan nggak ada yang menang. Iya, Pak. Paham nggak? Paham, Pak. Berarti yang dicari harga apa? Ini kan kita ngomong di sini. Ini kita mau mencari daftar harga satuan pekerjaan. Pekerja. Tukang kayu, kepala tukang, mandor. Oke? Iya. Ya, Pak. Ya. Oke. Nah. Oke, kita 10 menit lagi ya. Azan masih bisa kita tunda masih keburu kan jam 12? Masih, Pak. Masih, oke. Nah, jadi di sini contohnya untuk di sini ada pekerja, ada tukang kayu, ada kepala tukang, ada mandor. Maka Anda nanti kasih kode L01, L02, L03, L04. Artinya apa sih? Level. Apa arti L di sini? Siapa yang tahu? Kode L ini artinya apa? Kode L ini artinya apa? Urutan pekerjaan, Pak. L01, L02, L03 di kode daftar pekerja ini. Artinya apa? Nih, yang bikin poplang kamu pernah kan? Pernah praktek kan? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum pernah praktek bikin poplang? Belum. Belum. Nah, sama kan di sini? Ada pekerja, ada tukang, kepala tukang, mandor. L01, L02, L03, L04. Artinya apa? L ini kode apa sih? Kode L ini kode apa? Jabatan pekerjaan bukan, Pak? Ya, L itu adalah labor. Labor itu apa? Labor. Labor itu apa? Labor itu pekerja, tukang. labor. Ya, di sini nanti dikasih kode M, material. Coba kita lihat di bawah. Nah, ini L-nya banyak nih. L-nya banyak nih, 01, 02, 02, 02, 03, 08, 09. Artinya apa ini? Nih, artinya apa? Ayo.
L itu artinya apa? Pekerja. Labor. Nah, ini yang saya kasih contoh yang di AS yang lain supaya kamu bisa jelas. Jadi, nih contohnya. Ini ada bulldozer, ada water tank, ada vibroller. Ini disebutnya kodenya E. Artinya apa E? E artinya apa? Bentar, saya carikan lagi yang lebih jelas. Nah, ini E ini artinya apa? Oke, ini lebih jelas. Bentar. Nah, ini sama kan pekerja L01, tukang las L02, kepala tukang L03, mandor L04, si pengaku M54, kawat las M69, campuran beton B, pasangan beton mortar kayu P. Nah, pintu air masih M, alat tackle dan tripod E. Mesin las E. Artinya apa sih ini? Ayo, siapa yang bisa memahami? Nih, contoh yang lain. Bentar, saya carikan. Ini cuma ada 2 macam. Pompa beton. Nah, ini aja, sama-sama betonnya. Nih, beton menggunakan molen. Nih, sama kan? Ini nggak ada E-nya. Tadi kalau yang di bawah ada E. Nah, ini ada yang ada E-nya. Oke. Ini bikin beton kan? Bikin beton K berapa gitu ya. Bentar. Di atasnya. Nih, menggunakan beton 26,4 manual. Berarti pakai tangan aja kan? Iya. Ayo. Iya, Pak. Ayo. Iya, Pak. Bentar lagi. Tinggal Iya. 2 menit lagi di ini. L artinya apa? Lebar, pekerja. Lebar. M artinya apa? Material. Ya. E artinya apa? Engine. Equipment. Equipment. Kan kalau kita bekerja ini bahan, B bahan, M material. Portland semen ditulisnya M15. PB pasir beton M14A, kerikil M12, air M02. Nih kan? Ya. Ini yang K berapa tadi? K. Ya. Kemudian equipment-nya pakai molen yang 0,3 meter kubik. E29B. Ini koefisiennya. Sekarang saya tanya, OH itu apa? OH itu artinya apa? OH itu orang hari. Ya. Sekarang pertanyaannya, kalau 1 orang hari itu bekerjanya berapa jam? 8 jam. Dari jam 8 sampai jam 4. Efektif berapa jam? 6 jam. Kenapa 6? Ada istirahat. Istirahatnya 2 jam gitu? Enggak. Istirahat sama persiapan beres-beres. Nah, ini kalian udah salah kaprah. Jadi kalau kita mau mengacu ini ya nggak boleh begitu.
Jam 8 kerja ya sudah sebelumnya sebelumnya persiapan alat ya sebelum jam 8. Nah, seperti Anda yang sekarang kalau kuliah jam 10 itu baru masuk. Bukan jam padahal kita sudah sediain Zoom-nya 10 kurang 15. Nah, itu yang salah. Kebiasaan ini yang terbawa. Sehingga kalau Anda mengatakan OH-nya tadi 8 jam 8 sampai jam 14, Anda katakan hanya efektifnya 6 jam, ya salah. Karena pemahaman Anda selalu begitu cara berpikirnya. Kapan kita bisa menang untuk mendapatkan proyek? Nah, ini harusnya dihitung 7 jam. Kalau nggak 7 jam, ya kamu kesepakatan sama pekerjanya. Harus begini. Kalau nggak mau, ya nggak usah ikut kerja sama saya. Kalau mau mencapai produktivitas yang diinginkan. Itu. Nah, oke. Anda pelajari tentang AHSP ini. Apa artinya begini? OH itu artinya apa? Ini sangat penting karena ini akan berdampak di berikut-berikutnya. Anda akan membuat jadwal dari sini. Kamu mau bikin jadwal alat dari sini. Kamu menghitung durasi. Durasi itu waktu kerja di sini. Dari ini, dari tabel ini. Kamu harus pahami tabel ini dengan baik. Ya. Ini tabel AHSP harus tahu. Wajib hukumnya. Nah, itu ada puluhan, ada ribuan, ada ratusan item. Yang saya minta pahami adalah formulanya. Ya. Jadi tadi sudah saya katakan di awal tadi, Excel-nya ini nanti kamu ubah dalam form Excel. Ini sudah tertera di sini. Dan di sini misalnya tertulis koefisien 1,323. Harga di rupiah misalnya nanti kamu tuliskan di sini 2 angka di belakang koma. Di sini juga 2 angka di belakang koma. Konsisten. Dari awal sampai akhir untuk rupiah 2 angka di belakang koma. Untuk bahan 3 angka di belakang koma. Konsisten. Itu yang diharapkan. Supaya nanti angkanya gampang dibaca. Di dalam Excel, Bapak juga minta separator ribuan. Supaya bisa dibaca angka ribuannya. Oke, cukup jelas? Jadi, tugas Anda mau dikelompokkan masing-masing 2 orang untuk mencari pasangan sendiri atau mau diacak. Jumlahnya 24 kan? Iya, Pak. 24. Ya, oke. Jadi nomor 1 sama nomor 24, nomor 2 sama 23, nomor 3 sama 22 gitu. Pasangan untuk menghitung RAP. Mencari gambar. Kesepakatan mencari gambar. Gambarnya harus lengkap. Oke? Jelas? Oke. Minggu depan Anda sudah mendapatkan gambar. Saya minta hanya denah dan tampak dulu dari gambar itu. Kalau gambarnya bisa lengkap semuanya, lebih baik. Ya, supaya bisa dihitung. Nah, minggu depan Anda sepakat dulu dengan tim Anda 2 orang, sepakat dengan gambar itu dulu. Tipe berapa, dan saya minta gambarnya kalian kirim ke G-Class, hitung luas, dan bikin WPS-nya. Jelas? Jelas? Nanti saya share apa yang harus dikerjakan di G-Class. Oke? Ada pertanyaan? Ini penanggung jawabnya Siva kan? Ya, Siva sama Pak. Siva dan Siva. Oke. Karena ini dicatat di record.
Jadi kalian bisa putar ulang. Nanti di-share ke Anda bisa putar ulang apa yang kita jelaskan ini tadi, dan minggu depan dianggap bisa. Kalau nggak bisa, nanya. Oke? Baik, Pak. Oke, Baik, hari ini Pak. sampai di sini dulu ya. Baik, Ya, Pak. Baik, Bisa- Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bisa Pak. mencari gambar ya. Bisa mencari gambar, kalau nggak dapat, minta. Oke? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Oke, Pak. sampai jumpa ya. Terima kasih, Pak. Oke. Makasih, Makasih, Pak. Pak. Yuk. Terima kasih.